Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam tayangan ini. Saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang tidak bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Engkau berfirman, Roh Kudus membuka rasa firman Tuhan bagi kami. Jamah hati dan pikiran kami, jamah urapi jemaat Tuhan, umat Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarkan tayangan ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan kami diajarkan oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami dengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, kitab Ratapan pasal 3 ayat 26, demikian firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada pertolongan yang abadi selain pertolongan yang dari Tuhan. Manusia sekarang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan tangan yang siap untuk menolong di tengah kondisi keadaan yang sulit ini. Kitab Ratapan ini berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan kita butuh pertolongan dalam hidup ini, karena dunia tidak dapat memberikan pertolongan yang hakiki dalam hidup selain pertolongan yang dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Ketika Yeremia melihat situasi dan keadaan bangsa Israel, ketika mereka ditawan ke Babel, dan mereka begitu mengalami banyak persoalan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami tekanan. Lalu dia serukan kepada bangsa ini dalam tulisan firman Tuhan, baiklah menantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Saya sering berkata, pertolongan manusia terbatas, dan manusia tidak punya kemampuan lebih. Kita hanya bisa meminta pertolongan yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dalam kitab Ratapan ini mengkisahkan tentang bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel dan mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Dan Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian di bagian lain saya membaca buat saudara dalam tulisan firman Tuhan ini. Dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ya. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Ini sangat indah sekali firman Tuhan berkata, di tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan pergumulan hidup, Yeremia berkata kepada bangsa Israel bahwa ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya dalam hal apapun Tuhan tetap menyatakan kasihnya kepada setiap umatnya, kepada setiap anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Saudara, ketika engkau dalam hari-hari hidupmu, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Iya, kasih setia Tuhan bahkan firman berkata selalu baru setiap pagi. Ini dia nyatakan dan dia buktikan dalam setiap kehidupan saudara. Maka itu sebabnya dalam tulisan kitab Ratapan di sini memberikan sebuah pemahaman bahwa dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Kita tidak memandang apa yang ada di luar sana, tapi kita mau memandang akan kasih setia Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, wah orang di sana, orang di luar sana tidak percaya, tapi mereka juga hidup, bahkan hidup diberkati. Tapi saya mengatakan, tapi mereka tidak punya kasih setia yang dari Tuhan. Kita punya kasih setia yang dari Tuhan, yang memberikan nilai keabadian, yang memberikan nilai kekekalan dalam hidup. Nah, saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di hari-hari ini, di tengah pandemi yang sedang terjadi, saudara-saudara, saya percaya bahwa ini terjadi atas izin Tuhan, dan apapun yang terjadi, ya, Tuhan dia tetap menyatakan kasihnya kepada saudara. Ya, pandemi yang terjadi adalah cara Tuhan untuk menguji kualitas iman kita, sampai sejauh mana kita tetap setia dan tetap terus bertahan di dalam kesetiaan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Maka itu sebabnya kitab Ratapan ini berkata dalam tulisan di sini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Engkau mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Saudara mungkin sedang mengalami tekanan. Saudara mungkin sedang mengalami persoalan. Saudara mungkin sedang mengalami masa-masa susah, saudara-saudara. Atau saudara mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, saudara-saudara.
Engkau sedang mengalami ada pada posisi yang nggak tahu mau berbuat apa lagi. Karena begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, bahkan rintangan yang kadang coba menghalangi kita. Tapi saya mengatakan dalam firman Tuhan di sini, Tuhan tetap mengasihi kita. Ada badai, ada gelora, ada gelombang, ada ancaman sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dalam kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Ratapan pasal 3 saya mau baca ayatnya yang ke-41 berkata begini. Ketika kita di tengah-tengah kesulitan hidup, ayat 41 berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Saudara, ayat ini berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Saudara, simbol dari ketika orang mengangkat tangan, ini menunjukkan bahwa dia menyerah. Kita tidak menyerah kepada dunia ini, tetapi angkat tangan di sini memberi pengertian adalah kita menyerah kepada tangan Tuhan. Iya. Ayat ini berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudara-saudara, ini adalah bicara penyerahan sepenuhnya. Bicara tentang totalitas penyerahan sungguh kita kepada Tuhan. Iya. Mengapa kita butuh untuk kita senantiasa berserah hanya kepada Tuhan? Dia pemelihara hidup. Saudara-saudara, Dia yang memelihara hidupmu, Dia yang memelihara saya. Dan kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Sebab firman berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Dia, kepada Yesus, yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan saudara. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Sekali lagi, mengangkat hati kita kepada Tuhan artinya menyerahkan sepenuhnya segala apa yang ada dalam hati. Persoalan dan masalah apa yang kau hadapi dalam hidup ini, menyerahkan kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Dia. Bicara penyerahan kita kepada Tuhan, berserah penuh. Saya sering gambarkan seperti seorang anak kecil ketika di samping bapaknya, dia tidak akan takut dimanapun dia pergi berada, karena dia menyerahkan hidupnya kepada bapaknya. Begitu juga dengan kehidupan saudara. Kita punya Bapa di surga, dan kita ketika menyerahkan sepenuhnya persoalan hidup, masalah hidup dalam tangan Tuhan, kita tidak akan takut. Saudara-saudara, kita tidak akan khawatir. Di hari-hari ini memang dunia penuh dengan segala ketakutan, tetapi kita percaya sebagai orang percaya umat Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersama dengan Dia, maka kita dijamin oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita bersama dengan Tuhan, maka kita percaya Dia sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan ini. Nah, ayatnya yang ke-50 dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 50 berkata begini. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan melihat setiap saudara. Dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di pandangan Tuhan. Dia tahu setiap persoalan pergumulan kita. Hanya saja kan sampai sejauh mana kita mau angkat tangan, sampai sejauh mana kita mau menyerah kepada Tuhan, sampai sejauh mana kita mau meserahkan semua segala dalam persoalan hidup ini kepada Tuhan. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, mari lewat pesan firman Tuhan mengingatkan kita, dalam kondisi apapun kita mau tetap berserah kepada tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Saya balik dalam tulisan ini, dalam Ratapan pasal 3 ada di ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, pertolongan Tuhan dia terus nyata dalam engkau. Amin. Iya. Dia terus nyata dalam kehidupan Bapa, kehidupan Ibu, juga anak-anak kita. Tentu untuk menjadi nyata sebuah pertolongan Tuhan adalah berpulang kepada kita untuk kita mau menyerahkan segala persoalan hidup di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita mau berserah kepada Dia akan segala apa yang saudara sedang hadapi dalam hari-hari hidupmu, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang senantiasa baru dalam setiap kehidupanmu. Satu ayat lagi saya mau baca saudara-saudara dalam tulisan firman Tuhan di sini. Masih dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Sekali lagi Ratapan pasal 3. Saya mau baca pada ayatnya yang ke-24 dikatakan begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Iya. Tuhan adalah bagian di ayat ini, bagianku. Ya. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pujian lagu berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya. Mengapa kita berharap hanya kepada Yesus? Pengharapan kita kepada Tuhan, Alkitab gambarkan sama seperti sau yang kuat atau jangkar yang kuat yang dapat menahan kapal yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pengharapan kita taruh kepada Tuhan, yang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan melebihi dari segala-galanya. Saudara-saudara, engkau mungkin sedang lemah, engkau mungkin sedang tidak berdaya, tapi saya percaya ketika engkau berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Seperti ayat ini berkata, pengharapanku hanya kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Sekali lagi, kita tidak berharap pada manusia, tapi kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia, Yesus. Saudara-saudara, dan saya percaya jemaat, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini pandemi belum berakhir. Tidak ada jalan lain pertolongan selain pertolongan yang dari Tuhan. Dan ketika kita datang berserah penuh kepada Tuhan, maka ayat firman Tuhan ini berkata dalam tulisan firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam usaha. Segala apa yang saudara kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam saya untuk saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara sekalian dan perlindungan Tuhan jadi bagian saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah pengharapan kami. Di tengah keadaan dan kondisi yang sulit hari-hari ini, kami percaya Tuhan ada dan siap menolong kami. Tuhan Yesus ada dengan kasih karunia anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu baru, yang setiap saat menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana sedang mereka berada menyaksikan tayangan ini, hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai terus langkah-langkah mereka. Tuhan, Engkau yang mengatur langkah hidup hari besok mereka. Tuhan, hamba berdoa Engkau sumber segala berkat yang memberkati mereka. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan jamah seluruh jemaat, baik seorang bapak, seorang ibu, anak-anak muda, dan keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Yesus, kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib itu, tangan yang berkuasa, yang siap untuk mau menolong kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkat-Mu jadi bagian seluruh jemaat, baik berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian mereka sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa kalau di antara mereka yang sakit sembuhkan, kalau yang lemah beri kekuatan yang dari Tuhan. Hamba berdoa dalam usaha pekerjaan mata pencarian Tuhan berkati dan buka jalan, dan senantiasa curahkan berkat Tuhan, jasmani berkat rohani dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukurkan semua berkat dan pertolongan-Mu lewat firman-Mu Bapa pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.